Shalom. Shalom. Saya yakin percaya kita semua adalah jemaat yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Yes, amin. Tidak peduli dimanapun kita sekarang berada, saya yakin percaya ketika kita bersama-sama memuji Tuhan, ketika kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, di situ Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita mau masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan. Kami dikumpulkan di sini Tuhan Yesus, dan kami mau bersama-sama saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan setiap kami saat ini Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami percaya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang akan selalu memberkati kita, Allah yang akan selalu melindungi kita dari segala virus mungkin, dari segala penyakit mungkin. Di situ ada Allah yang selalu melindungi kita. Amin. Kita mau sama-sama kan katakan pujian ini. Kami percaya kami memiliki Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Saya percaya sekarang juga ada sukacita bersama dengan kita. Amin. Kita mau terus sanjung tinggi nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan sama-sama. Ada sukacita yang Tuhan sediakan pada kita saat ini. Haleluya. Katakan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan
bersukacita selamanya. Yeah. Kau ada mendampingi Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku, Berikan kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. ada sukacita saat ini juga bersama dengan kita. Haleluya. Oh. Katakan sama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kami yakin percaya ada sukacita bersama dengan setiap kami saat ini Tuhan. Saya sangat indah ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami selalu percaya Bapa, perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kami, menyertai keluarga kami saat ini Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa, yang akan selalu turun tangan ketika kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami tidak akan menyerah Tuhan, karena kami memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya kuasa dan janji Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu tapi Kau berjanji Tuhan, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
setia dan percaya. Katakan lebih lagi Tuhan, lebih lagi dan lebih lagi. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat-Mu nyata Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dari segenap hati kami. Oh, ku sembah Kau Yesusku. Terima kasih. Kami sanjung tinggi nama-Mu Tuhan, nama-Mu. Hanya bersama-Mu ada ketenangan Kau berikan pada setiap kami. Yesus, Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang berkuasa. Jamah setiap kami Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Kami mau panggil nama-Mu Yesus, Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Kami mau ikut selalu jalan-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya terang-Mu yang akan menerangi setiap kami Tuhan. Ketika kami sedang sakit, ketika kami sedang lemah, ketika kami sedang tidak berdaya Tuhan, kami percaya terang-Mu yang akan memberi kekuatan atas hidup kami Bapa. Terang-Mu akan menerangi kami kepada jalan-Mu yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berseru akan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa Bapa. Tak hentinya kami memanggil nama-Mu karena nama-Mu lah. Di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan. Jua washing ID Jua washing ID Ju liao ni wo bie wu shuo yo Jua wo yang wang ni深深是引了我，你用光来照耀我，你的话引导我，使我行走你的道路。跟随你
跟随你的再来一次，我们唱，跟随你，跟随你的路。 Terang-Mu yang akan terus sinari kami Tuhan, terangi kehidupan kami Tuhan. Seperti firman-Mu akan menerangi jalan kami, menolong kami Tuhan. Kami siap mau mendengar firman-Mu saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan dan menopang hidup kami Bapa. Terima kasih, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah malam pujian dan doa. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu saya ajak kita semua yang ada di rumah untuk berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kalau sampai detik ini Tuhan menyertai kami, ini adalah anugerah Tuhan yang terbesar dalam setiap kehidupan kami. Walaupun dalam situasi, keadaan, kondisi yang saat ini sedang kami hadapi di bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Siapapun saat ini Bapa, umat-Mu yang mendengarkan atau yang melihat tayangan ini Bapa, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, hamba doa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, siapapun Bapak Ibu yang ada di dalam di rumah masing-masing, biarlah anugerah Tuhan turun atas kita semuanya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tema yang saya berikan pada hari ini adalah janji penyertaan Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapak Ibu lihat, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, seringkali juga dalam kehidupan kita masing-masing. Baik saat ini saudara yang kasih oleh Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan, dalam situasi tertentu seringkali juga iman percaya kita menjadi goncang ketika persoalan badai datang dalam hidup kita. Lihat Bapak Ibu, seringkali juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat kita menantikan janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, seringkali di tengah-tengah penantian yang panjang itu, mungkin kita menjadi tidak tenang, cemas, gelisah, khawatir dan bimbang akan kebenaran firman Tuhan karena belum digenapi dalam hidup kita. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, badai kita hadapi di tengah-tengah penantian janji Tuhan yang belum kita alami bersama-sama. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, percayalah bahwa kita akan mengalami setiap janji-janji firman Tuhan, dan kita akan Tuhan bawa sampai kepada seberang, dan kita akan Tuhan bawa sampai kepada tujuan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika Tuhan yang berjanji Bapak Ibu, ingat,
Tuhan pasti menggenapi semua janjinya di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, setiap kali kita merasa takut, khawatir, cemas, stres dan bimbang, kita harus tenang. Karena apa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Ketika kita tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena kita sudah memiliki janji penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan, Allah yang berjanji, maka Dia akan selalu menyertai kita. Janjinya pasti Ia akan tepati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kondisi apapun yang sedang kita hadapi saat ini bukanlah akhir dari segalanya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan apa yang sudah dimiliki oleh para murid untuk menaklukkan badai yang mereka hadapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang sudah dimiliki oleh kita umat yang percaya kepada Tuhan. Saya mencatat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang sudah dimiliki oleh para murid untuk menaklukkan badai itu. Yang pertama saya catat bahwa mereka disertai oleh Tuhan. Apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, percayalah bahwa Yesus selalu menyertai kita. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 35 dari Markus 4 tadi, dikatakan demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang mengajak mereka ke seberang danau itu adalah Yesus. Mereka diajak oleh Yesus Tuhan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan lihat saat badai datang menerpa perahu mereka, murid-murid ada dalam ketakutan. Murid-murid panik begitu luar biasa. Dan lihat Bapak Ibu, para murid waktu itu lupa bahwa ada Yesus bersama dengan mereka di dalam perahu itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah kita seringkali seperti para murid Tuhan? Ketika ada masalah, seringkali kita lupa kepada Tuhan. Dan kita menjadi panik, kita menjadi stres, kita mulai takut dan mulai menyalahkan Tuhan. Dan iman percaya kita mulai goyah di dalam mengikut Tuhan Bapak Ibu. Dan mulai kita melupakan berkat-berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah Ratapan 3 ayat 22 sampai 24 berkata, demikian kebenaran firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai 24 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Haleluya. Besar kesetiaanmu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, yuk kita mulai bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mulai bangun pagi, mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mensyukuri segala berkat dan karunia Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Amin. Dikatakan lagi di sana ayat 23, selalu baru tiap pagi. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jangan pernah putus asa Bapak Ibu. Situasi yang sedang kita hadapi saat ini, sekali lagi saya katakan, ini bukanlah akhir dari segalanya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, masih ada Tuhan yang siap menolong kita. Masih ada Tuhan yang siap memberikan jalan keluar dan atas setiap persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena Allah yang berjanji pasti digenapi setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Lihat Bapak Ibu, bukankah Tuhan yang berkata dalam Filipi 4 ayat 13? Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Rasul Paulus sadar benar bahwa di dalam kehidupannya Dia Tuhan berikan kekuatan untuk menanggung segala perkara. Artinya apapun persoalan yang kita hadapi Bapak Ibu, jika Allah di pihak kita, kita pasti akan sanggup melakukannya. Kita pasti akan kuat menanggungnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan jika kita lihat dalam Mazmur 91, Tuhan yang berjanji, kalau Bapak Ibu nanti baca Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, ayat ini firman Tuhan ini, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ini dalam beberapa bulan terakhir ini sering
dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Bukankah janji Tuhan di sana dikatakan Tuhan akan melindungi kita dari segala sakit penyakit Bapak Ibu. Janji Tuhan dalam firman Tuhan ini yang berkata Dia akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga setiap langkah-langkah kita. Janji Tuhan yang berkata keluar masuk kita akan dijagai oleh Tuhan. Janji Tuhan juga yang berfirman bahwa lumbung-lumbung kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Ini adalah janji Tuhan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, penyertaan Tuhan akan membuat kita tenang. Kehadirannya akan membuat kita kuat untuk menghadapi segala macam badai, topan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mencatat apa yang sudah dimiliki oleh para murid. Mereka disertai oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau hidup kita, rumah tangga kita, pribadi kita disertai oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kita tidak akan pernah goyang dalam mengikut Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang sudah dimiliki para murid, mereka ada bersama Tuhan yang Maha Kuasa. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat sekali lagi, yang mengajak para murid-murid ke seberang adalah Tuhan. Tapi ketika badai datang menerpa perahu mereka, murid-murid lupa ada Yesus yang berkuasa yang bersama dengan mereka di perahu itu. Lihat Bapak Ibu, seharusnya para murid tidak perlu takut terhadap badai itu, karena ada Tuhan bersama mereka di dalam perahu itu. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bukankah kita seringkali seperti para murid-murid Tuhan Yesus? Ketika kita diterpa oleh badai, ketika ada persoalan dalam hidup kita, ketika bisnis kita mulai lesu, ketika kita mengalami persoalan keuangan, seringkali kita melupakan kehadiran Tuhan, bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa, Dia adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah yang Immanuel, Dia yang juga Allah yang peduli atas setiap persoalan hidup kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu, kita merasa seperti kita ada dalam penjara saat-saat sekarang ini. Peraturan demi peraturan yang sudah diberikan oleh atau dibuat oleh pemerintah, rasa-rasanya menjadi seperti penjara dalam hidup kita. Tetapi ingatlah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di saat-saat seperti itu pun Allah hadir di tengah-tengah hidup kita. Allah yang berkuasa akan memberikan kita kekuatan. Allah yang berkuasa itu akan memberikan kita rasa damai di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itulah Allah kita, Yesus namanya, yang berkuasa di bumi dan di sorga. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, para murid sudah tahu seharusnya bahwa mereka bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Markus 4 ayat 38 berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mereka lupa ada Allah yang Maha Kuasa bersama dengan mereka. Seharusnya para murid tidak berkata seperti itu. Bukankah Mazmur 23 ayat 4 berkata, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kembali kepada kita bahwa sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, sekalipun suasana dan situasi di bangsa dan negara kita ini sepertinya membuat kita ada dalam ketakutan, tetapi ingat firman Tuhan berkata, kita tidak perlu takut Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebab apa Bapak Ibu? Ada Yesus yang menyertai kita, ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu, mengapa kita tidak perlu takut? Karena kita punya Tuhan yang berkuasa. Percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Daud percaya benar bahwa Tuhan sanggup menolongnya, Tuhan sanggup menghiburnya, dan Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Karena Daud sungguh percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat kembali Markus 4 ayat 39.
Ia pun bangun menghardi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Inilah Allah kita, Yesus Kristus namanya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dikatakan kepada danau atau taufan yang sedang mengamuk itu, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga Alkitab mencatat, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Semuanya bisa diatasi oleh Yesus kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita baru saja memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah Allah kita yang berkuasa. Dia tidak mati, Bapak Ibu, tetapi Yesus kita hidup. Katakan amin. Dia hidup di dalam setiap pribadi kita masing-masing yang sudah percaya dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat para murid-murid sedang ada dalam ketakutan dan mereka sedang ada dalam kepanikan yang luar biasa karena mereka takut mati, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saat itu jugalah Yesus dengan kuasanya menenangkan badai itu. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, mungkin bukan virus corona ini yang membuat kita ada dalam ketakutan sepanjang hari, tetapi mungkin karena kita terlalu fokus kepada persoalan di luar virus corona ini Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan terlalu fokus kepada persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin Bapak Ibu berkata, aduh sekarang ini bisnis semua pada lesu, usaha sedang tidak ada yang buka, ataupun mungkin pekerjaan Bapak Ibu sedang di kantor di stop, atau apapun saat ini mungkin keuangan Bapak Ibu sedang terganggu. Tetapi percayalah, Yesus kita tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dan badai itu pun tenang. Firman Tuhan berkata, dan semua yang di perahu itu diselamatkan oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebesar apapun badai yang sedang kita hadapi saat ini, jika Allah bersama kita, kita tidak perlu takut. Katakan amin. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu stres, dan kita tidak perlu bimbang. Karena Allah yang kita sembah selalu punya cara untuk menolong kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 13 dan 14 dikatakan demikian firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14 yang luar biasa Bapak Ibu dikatakan seperti ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat ini janji Tuhan. Allah kita Allah yang perkasa dan luar biasa. Dikatakan ketika kebenaran firman Tuhan diberikan kepada bangsa Israel, mereka ada dalam ketakutan yang luar biasa. Karena mereka sedang dikejar-kejar oleh pasukan bala tentara Mesir Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika mereka sedang ada di tepi laut itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ketika mereka ada di pinggir jurang itu, mereka mau maju di depan mereka ada laut yang siap menenggelamkan mereka. Di belakang mereka ada pasukan bala tentara Mesir yang siap menghancurkan mereka dan membunuh mereka. Di kiri kanan mereka ada gunung Bapak Ibu. Maju kena, mundur kena. Tetapi firman Tuhan berkata, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa itu, kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan di saat badai kehidupan ini menerpa hidup kita masing-masing Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita harus tetap tenang. Jangan terlalu fokus kepada masalah yang sedang terjadi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah selalu ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu hadir menyertai kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat kebenaran firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 5b dikatakan di sana. Ibrani 13 ayat 5b berkata demikian, karena Allah telah berfirman. Perhatikan Bapak Ibu, karena Allah telah berfirman dikatakan apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, ini janji Tuhan yang luar biasa bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahwa Allah kita, itulah Allah di dalam Yesus Kristus, tidak akan pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu seperti anak yatim piatu.
Dan Yesaya 41 ayat 10 berkata, ini menjadi ayat favorit saya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini yang membuat saya semakin kuat di dalam Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 berkata demikian, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini siapapun dan dimanapun Bapak Ibu yang sedang mendengarkan atau melihat tayangan ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, tanamkan di hatimu bahwa engkau tidak perlu takut karena Tuhan yang menyertai kita. Engkau tidak perlu bimbang sebab kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan akan meneguhkan setiap janjinya kepada kita yang percaya kepada Dia. Pada saatnya, pada waktunya, Tuhan akan menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Karena apa Bapak Ibu? Tangan kanan Tuhan yang gagah perkasa itu akan menuntun kita membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus berkata waktu dia di kayu salib, sudah selesai. Artinya semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dosa kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Penderitaan kita sudah diselesaikan di atas kayu salib. Penyakit kita Bapak Ibu sudah diselesaikan di atas kayu salib oleh Yesus kita. Kalau kita berkata, Pak, saya sedang kekurangan uang, Alkitab sudah menjamin bahwa Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Dia tahu setiap persoalan hidup kita. Katakan amin. Dia tahu setiap tetesan air mata kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Di saat-saat seperti ini Bapak Ibu, Tuhan paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan juga tahu kondisi keuangan rumah tangga kita masing-masing saat ini. Tuhan tahu kondisi bisnis Bapak Ibu yang sedang lesu saat ini. Dan Tuhan juga tahu Bapak Ibu apa yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Di saat-saat seperti ini, mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bangun mesbah keluarga di rumah kita masing-masing. Tetap berdoa Bapak Ibu. Andalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Dalam keadaan apapun, baik suka dan duka, tetap andalkan Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Karena bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kita tidak ada yang sukar. Kalau anaknya saja yang tunggal Dia korbankan demi hidup kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Apalagi masalah yang sedang kita hadapi, pasti Dia dapat selesaikan dengan cara Tuhan yang ajaib. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita dan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan lihat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya dekat Allah saja kita mendapat ketenangan dari Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, siapapun Bapak Ibu saat ini dan apapun kondisi kita saat ini Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat bahwa kita seperti para murid sudah memiliki janji Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kemanapun kita pergi selalu ada janji dan penyertaan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa kita memiliki Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, biarkan kebenaran firman Tuhan saat ini meneguhkan setiap kita. Percayalah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini semakin memberikan kita kekuatan di saat-saat situasi dan kondisi seperti saat ini. Dan saya yakin dan percaya, orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah mengalami hal-hal yang buruk. Dan saya yakin dan percaya, iman kita pasti dikuatkan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu yang melihat dan menonton ataupun menyaksikan tayangan ini lewat online streaming ini. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba doa Bapa untuk semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Biarlah hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Mungkin ada di antara umat-Mu yang kurang tenang saat ini. Mungkin ada yang khawatir, ada yang bimbang, ada yang ragu. Karena mereka tidak tahu sampai kapan masalah ini akan berlalu Bapa. Tetapi hamba doa dalam nama Tuhan Yesus, berikan ketenangan kepada setiap umat-Mu dan berikan juga kepercayaan kepada mereka bahwa kami ada selalu bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Dan berikan juga tetap
iman yang tertuju kepada Tuhan, bahwa kami memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, kami memiliki Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalaupun ada yang saat ini sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Kalaupun ada yang saat ini sedang berkekurangan keuangan, biar Allah yang mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah semuanya kami semakin kuat di dalam Tuhan, karena kami sudah memiliki janji-janji kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap di rumah saja dan jangan lupa memakai masker ketika Bapak Ibu keluar. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi supaya kita tetap sehat. Dan saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu pada saat ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.